Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Limpah sukacita dan syukur kita tentu alami pagi ini, menyambut hari baru karunia Tuhan. Sebab kita melewati malam tentu dalam tuntunan dan pertolongannya. Karena itu untuk hidup hari ini, menjalani kehidupan dan tanggung jawab hari ini. Kita awali dengan kesaksian firman Tuhan. Sapaan firman Tuhan pagi ini dari Kejadian pasal 50 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, melalui nas firman Tuhan, ini berbicara soal prasangka buruk, pikiran yang negatif. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa pikiran menghasilkan tindakan. Karena itu pikiran positif menghasilkan perbuatan positif. Sebaliknya pikiran negatif atau berprasangka buruk jika tidak disikapi dengan bijaksana akan menghasilkan perbuatan jahat. Perbuatan di masa lalu seringkali menghantui kehidupan manusia yang membuat seseorang berprasangka buruk terhadap sesamanya. Mereka menduga-duga dengan pikiran yang tidak baik, padahal orang yang diduga akan melakukan tindakan pembalasan atau perbuatan yang tidak baik, sesungguhnya dia adalah orang yang baik. Masa lalu menghantui, kejahatannya menghantui pikirannya, sehingga dia berkesimpulan dan berpikir bahwa apa yang dilakukannya masa lalu akan terjadi juga pada dirinya hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah ini terjadi dalam kehidupan keluarga Yakub melalui kehidupan anak-anak mereka. Bahasa peninggal Yakub, ayah mereka, saudara-saudara Yusuf berprasangka buruk, mulai menduga bahwa Yusuf akan membalaskan dendamnya, bahwa kejahatan yang mereka lakukan terhadapnya di masa lalu yang kini membayang-bayang mereka. Sepertinya mereka berpikir akan dilakukan oleh Yusuf dan akan membalas kejahatan mereka. Kejahatan yang mereka lakukan terhadap saudaranya telah melahirkan pikiran yang negatif. Sepeninggal ayah mereka, mereka menduga, berprasangka buruk bahwa inilah kesempatan bagi Yusuf untuk membalaskan kejahatan mereka terhadap. Tetapi pada kenyataannya bahwa Yusuf tidaklah seperti yang mereka duga. Bahwa selama ini mereka sudah tinggal bersama dengan Yusuf di Mesir. Yusuf menerima, bahkan mengurus, memenuhi segala keperluan mereka, memberikan lahan dan tempat di Mesir untuk mereka tempati, mengelola dan mengembangkan kehidupan. Artinya bahwa kebaikan, ketulusan, pengampunan dan penerimaan Yusuf tidak cukup bagi saudara-saudaranya untuk mengerti dan memahami, bahkan menerima bahwa Yusuf tidaklah seperti yang mereka duga. Kebaikan hati Yusuf tidak cukup meyakinkan mereka bahwa mereka tidak akan mendapatkan perlakuan jahat dari Yusuf. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dan juga hari ini kita diingatkan bagaimana kita menguasai diri kita dari pikiran negatif. Bagaimana mengelola prasangka-prasangka yang ada dan sering muncul dalam pikiran kita untuk mengarah pada prasangka yang buruk. Dijauhkanlah kiranya keluarga kita dari hal ini. Sebab jika hubungan keluarga, tersuami istri, orang tua, anak-anak, kakak adik, bahkan sesama persekutuan
yang diwarnai oleh prasangka-prasangka buruk, diwarnai oleh pikiran-pikiran negatif, maka pasti kita kehilangan harmoni kehidupan. Kehangatan dalam rumah tangga pun akan hilang. Suasana harmoni persekutuan juga akan menjauh. Karena itu jangan kita dikuasai oleh prasangka negatif. Biasakan hidup untuk memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Tumbuhkanlah pikiran yang positif. Jauhkanlah prasangka buruk, agar hidup pribadi kita, keluarga kita selalu rukun dan damai. Di dalamnya berkat Tuhan akan dinikmati. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa untuk hidup hari ini. Bahwa dalam tuntunan dan dalam penyertaan-Mu, kami boleh ada sebagaimana pagi ini. Sudah mendengarkan firman dan refleksi firman-Mu. Mengajar dan menasihati kami untuk tidak hidup dalam pikiran-pikiran negatif. Untuk tidak selalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Belajar menerima, terbuka terhadap kebaikan dan ketulusan orang lain. Ya Allah Roh Kudus, materaikan firman-Mu bagi kami hari ini. Untuk sepanjang hari ini, tentu jemaat membutuhkan jamatan dan lawahan-Mu ya Tuhan. Dan itu jamaah dan lawat jemaat melalui kekuatan dan semangat, optimisme untuk menjalani kehidupan, mulai dari kehidupan rumah tangga, suami istri, orang tua, anak-anak, pun dalam aktivitas pekerjaan di kantor, di tempat-tempat kerja, dalam perjuangan masa depan anak-anak kami yang tengah berkarya dalam jenjang pendidikan, dalam proses pertumbuhan dan perkembangan hidup. Tolonglah kami ya Tuhan, jamah dan kuatkan, teguhkan iman semangat kami, agar kami terus maju meraih impian masa depan dalam rancangan-Mu ya Tuhan, yang bergumul karena penyakit. Ada begitu banyak jemaat-Mu yang selalu kami topang dalam doa. Kiranya Tuhan berkarya dengan kuasa-Mu, menghadirkan kekuatan, semangat, bahkan sukacita dalam diri. Kalaupun fisik mereka lelah terbatas, kami percaya kuasa-Mu melampaui segala, menjadi kekuatan untuk jemaat dan keluarga menghadapi dan menaklukkan penyakit ini. Bergumul karena berbagai-bagai situasi hidup, rumah tangga, ekonomi, duka cita, kegagalan-kegagalan, bahkan hidup masa depan sekali. Biarlah Tuhan tuntun sertai jemaat, pelihara lindungi semuanya, dari pagi sampai malam hari sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.